Cara inspirasi bisnis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Hadir lagi di siang hari ini, hari Jumat tanggal 22 November ya 2024. Tentunya ada saya Ribu Tawandi yang akan mengawal perjalanan Halo Kota Batik untuk sesi pertama ini, segmen pertama di Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Nah, pastinya kita akan menjumpai juga kawan kita yang inspiratif ya dalam berbisnis. Nah, kira-kira apa yang akan kita bicarakan? Ya, tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Saatnya Anda simak obrolan inspiratif dunia bisnis dalam Gelar Wicara Inspirasi Bisnis. Ya, masih ada simak Inspirasi Bisnis ya, Gelar Bicara Inspirasi Bisnis dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Bersama saya Ribu Tawandi dan kita sudah kehadiran bintang tamu spesial untuk siang hari ini, Mbak Dea. Halo, selamat siang Mbak Dea. Siang Mas Ribut. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Oke, nah Mbak Dea, apa sih ini yang dibawa nih? Kayaknya banyak banget nih. Apa ya? Ini produk saya sendiri Mas, usaha saya sendiri yang namanya Dia Jumputan. Dia jadi- jumputan. Iya, dia. Apaan tuh? Dia Jumputan itu fashion wanita. Ada kerudung, ada topi, ada blazer, Oh, tas. topi juga. Iya. Tapi khusus cewek ya? Kalau topi unisex Mas. Oh. Iya, oke. Iya, ini produksi produksi saya sendiri. Iya. Oh, sendiri? Iya. Wih, keren. Nah, berarti ini ya masuknya craft berarti ya? Iya, masuknya craft. Nah, ini bahan-bahannya apa aja sih yang bahan-bahan perca atau apa tuh? Enggak, Biasa. jadi ini jumputan Mas. Oh, jumputan itu iya, gimana? Di Yang itu loh, gimana? kalau kayak anak SD di bulet-bulet pakai kelereng itu teknik jumput. Nah, itu seperti itu. Iya, ada teknik gitu. abstrak juga. Oh, Iya, itu teknik jumputan. pewarnaannya Iya, ya? teknik pewarnaannya. gitu. Berarti emang kainnya memang disiapkan sendiri betul gitu ya? iya, kalau kainnya Oke. gulungan gitu loh. Oke, Iya. itu maksudnya. Iya, gitu. Baru tahu nih. Oh, ternyata jumputan itu teknik pewarnaan dengan dikaret itu ya, Iya. digulung-gulung itu terus kemudian dicelupin ke pewarna gitu ya. Oke. Kerennya sih ini ya, motif shibori kalau orang-orang. Oh, shibori. Iya. Oke. Itu istilah kerennya seperti itu. Nah, oke. Nah, Mbak Dia ini nah kalau bicara soal bisnis ini kan berarti sudah berapa tahun sih menekuni bisnis kayak gini? Sejak tahun 2019 di mana saya itu masih kuliah semester akhir, Mas. Sudah masih kuliah. Waktu Ini- itu apa? Kuliah ambil jurusan apa tuh? Ini saat ini sudah lulus ya, Ah, sudah ah, lulus. ah, ah. Waktu itu saya ambil di jurusan ilmu komunikasi di salah satu universitas di Surakarta. Oke, Iya. ilmu komunikasi. Terus bikin bisnis ini gitu Iya, kan? Kenapa waktu itu kok bisa ambilnya? Maksudnya berpikir wah ini kayaknya bisnis craft yang menjanjikan, apa tuh yang bikin? Pertama saya tuh sangat suka sekali dengan motif jumputan karena motifnya yang beragam, bervariasi, terus motif jumputan tuh kan unik ya, terus warna-warnanya juga yang cerah kayak gitu. Terus di samping itu inspirasi saya membuat craft jumputan ini tuh Dian Pelangi. Kalau Mas Ribu tahu kan Dian Pelangi kan terkenal sama jumputannya tuh. Iya, betul, Nah, betul. terus waktu saya kuliah itu banyak teman-teman yang istilahnya jasa titip ke saya Mas. Karena mereka juga suka sama produknya Dian Pelangi Oke. dan tahu saya orang Pekalongan dan mereka tahu butik Dian Pelangi itu ada di Pekalongan pusatnya. Oh, jadi mereka gara-gara titip ini, itu iya. ya. Jadi mereka titip nih produk Dian Pelangi. Nah dari situ
lama-kelamaan kok saya berpikir kenapa saya nggak bikin Nggak sendiri sendiri ya. Iya, di samping kan produk Dian Pelangi kan mahal ya. Ya. Ya karena bahannya juga bagus. Ya, betul, Terus saya betul. berpikir kenapa nggak bikin yang affordable, yang kualitasnya juga bagus, tapi ramah di kantong anak muda saat Betul, itu. Iya. betul. Nah, Iya, dari situ saya belajar pewarnaan jemputan sendiri, ngolah sendiri, desain sendiri, motong kain sendiri. Dan alhamdulillah hasilnya ya teman-teman pada suka, pada beli gitu Mas. Oh Iya. gitu. Nah, berarti sempat ketemu sama Mbak Dian Pelanginya waktu Alhamdulillah belum pernah. itu? Kirain udah ketemu. Belum, Wah, tapi saya sering ke butiknya. tapi terinspirasi sama beliau Iya, ya. iya, terinspirasi Oke. sekali ya. Iya, kalau saya ketemunya sama manajernya dulu siapa sih? Mr. James yang iya, asli apa itu Kanada gitu. Nah itu saya sempat dia minta ketemu saya waktu itu. Terus saya oke kita ngobrol, terus ngobrol tentang banyak hal sih. Tapi itu sudah lalu. Nah kalau ngomong belajar, kan ini kan berarti dunia baru buat Mbak Dea ya. Artinya awal mula kuliah di ilmu, dulu kan waktu kuliah di ilmu komunikasi pasti cita-citanya beda dong. Beda sekali Mas. Beda yang tadinya saya seorang PR waktu kerja di Solo sebagai PR. Oh sempat jadi PR juga. Iya, PR di humas lah intinya di Solo, di event organizer. Oke. Iya, di salah satu event Solo, tapi event itu sudah bertaraf internasional. Oh iya, kalau itu percaya. Iya. Terus ngulik kok ini usahanya kok menjanjikan, ya udah saya teruskan ini usaha ini gitu. Terus PR-nya ditinggal gitu. Iya, ditinggalin gitu aja. Enggak sayang tuh. Kan waktu Covid kan jadi kan saya ini kan mulainya tahun 2019 waktu akhir kuliah nih. Terus saya nggak fokus sama usaha ini karena saya harus fokus ke skripsi. Ya jadi saya stop setelah saya lulus. Sayang nih kok usaha ini nggak dilanjutin, akhirnya saya lanjutin. Pas itu saya masih bekerja sebagai PR di Solo. Nah Covid kan Mas, jadi otomatis kerjaan saya kan serba online ya. Jadi saya pulang ke Pekalongan nih, terus di rumah bingung ngapain juga. Akhirnya saya ya udahlah, Bismillah melanjutkan usaha ini begitu sampai efek sekarang. Covid juga luar biasa waktu itu ya. Akhirnya semua event dipending Iya, gitu bener, kan. bener, iya. Dan akhirnya iya sih saya juga ngerasain saya mau bikin event aja susah. Iya bener kan, sepi itu, semua serba virtual. Betul. Nah, terus akhirnya apa ya? Boleh dibilang ini adalah usaha yang berangkat dari ketelanjuran gitu ya. Awalnya kan nggak kepikiran atau seperti itu gitu, terus enak aja, lanjut aja deh gitu. Nggak sengaja gitu. Iya nggak sengaja. Terus di samping nggak sengaja itu kebetulan saya belajar bisnis. Selain dari kuliah, mata kuliah saya itu kebetulan mama saya sendiri juga punya usaha Mas di bidang craft. Iya. Jadi saya belajar usaha dari beliau. Terus sempat diskusi juga kenapa nggak ngelanjutin usaha ini, kan sayang juga ya. Ya udah dari situ berjalan. Gitu. Iya. Wah, ini berarti berusaha untuk melanjutkan cita-cita orang tua nih berarti ya. Insya Allah. Ini masih mengembangkan usaha. Tapi bagus sih. Kan gini, kadang-kadang kan banyak anak-anak muda itu kan kadang-kadang kan berpikirnya gini. Daripada aku melanjutkan usaha orang tua, ngerasa gengsi lah ngelanjutin usaha orang tua itu biasanya ngerasa gengsi. Wah, enggak, aku mau mandiri kok, aku mau dengan pilihanku gitu. Kalau Mbak Dea gimana? Enggak seperti itu atau gimana? Karena saya sudah punya nama jemputan itu Mas. Jadi teman-teman terdekat saya nih udah kenal saya punya usaha jemputan, ya udah mereka juga support saya. Kenapa kamu nggak melanjutkan usaha ini daripada kamu kerja di kantoran yang bahkan mereka yang di kerja kantoran pun juga melihat saya, mereka juga pingin punya usaha sendiri. Gitu ya? Iya. Kok bisa sih? Saya juga nggak tahu Mas. Atau mungkin gini ya, berpikir bahwa kadang kan kita baru ngeh itu, contohnya aku misalnya ya, saya tuh baru merasakan iya ya, bahwa bisnis itu adalah impian semua orang. Betul. Kenapa? Karena kalau kita bekerja artinya kita ngikut gitu ya. Entah itu di kantor, entah itu ngikut orang ataupun yang lain,
kita kan akhirnya bergantung nasibnya pada orang lain, Iya, betul. ya kan? Iya. Tapi kalau bisnis, ya apapun kita harus risiko kita tanggung, ya kan? Dan tentu itu kan membuat kita terlatih untuk Betul. melakukan inovasi Iya. dan lain sebagainya, gitu ya. Iya, betul. Eh, Sebenarnya sama aja sih Mas, mau Heeh. usaha ataupun kerja di kantoran tuh sebenarnya sama aja kan, tantangannya kan ada sendiri-sendiri gitulah masing-masing. Porsinya juga masing-masing lah. Oke, Gitu. asik juga nih. Tapi kan kalau Mbak Dea ini kan pernah ngalamin kerja ikut orang juga, Iya, ya kan, di IO itu tadi. Tapi mana yang lebih mengasihkan, bisnis seperti sekarang atau pekerjaan yang kemarin-kemarin itu? Kalau saya sendiri lebih menjanjikan yang sekarang ya Mas, usaha ah, bisnis ini, dia jemputan ini. Ah, Karena di samping saya terlatih untuk membuka bisnis, jadi saya tahu ilmu ilmu berbisnis itu seperti ini loh. ah, Terus ketemu orang, apalagi ketemu pembeli, itu asik ya kayak gitu. Ah, Jualan sendiri ketemu pembeli langsung tuh asik aja gitu. lebih asik Iya, ya. lebih asik, lebih enjoy aja. Nggak tertekan ya, walaupun tertekan karena mungkin mikirin modal dan sebagainya, tapi kalau sudah ketemu pembeli kayaknya asik aja karena mereka juga tertarik sama produk saya ini. Kok produknya unik, produknya tertarik gitu. Terus ya udah Oh gitu. gitu. Nah, ini menarik nih. Biasanya nih orang itu akan ketika dikasih tantangan, kenapa sih kamu nggak buka usaha aja? Enggak, aku nggak punya modal. Nah, Mbak Dea ngerasa kayak gitu lah waktu itu. Ngerasa banget sih Mas, ngerasa banget. Gimana? Ngerasa banget. Gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinnya ya di samping support sama keluarga, saya juga datang ke dinas. Jadi ke Pemkot Pekalongan dalam hal ini ya. Jadi waktu itu kan banyak pelatihan tuh Mas. Dari kalau saya tuh dulu ikutnya di Dinas Perdagangan. Oke. Jadi binaannya Dinas Din Perdagangan, Perindak ya, iya Dinperindak. Terus saya mendaftarkan kalau saya punya usaha ini, tolong kalau misalnya ada pelatihan apapun, saya dihubungi. Nah, mulai dari situ saya dihubungi mereka oleh dinas untuk datang saya pelatihan, dari mulai pelatihan digital marketing, pelatihan permodalan, pelatihan wirausaha pemula, itu saya ikut Mas. Iya, dan alhamdulillah waktu itu saya pelatihan wirausaha, lolos menjadi binaan wirausaha pemula di Kementerian Koperasi, dan alhamdulillah dapat dana gibah. Yaitu dari situ modalnya. Dapat modal tambahan, suntikan modal seperti itu. Dan ketika ikut pelatihan semacam itu, selain suntikan modal, sebenarnya kita tambah jejaring gitu. Iya, jadi sebagai bisnis yang mandiri lah, nggak bingung juga modalnya dari mana. Jadi nggak diem di rumah aja nih. Kan adalah manfaat dari dinas-dinas ini loh. Mereka kan juga buka peluang nih. Iya. Gitu. Nah itu dia. Kalau Mbak Dea mungkin kan orang yang paham bagaimana kemudian mengakses informasi dan lain sebagainya. Kadang-kala kan ada nih ya anak-anak yang mungkin zaman now yang merasa saya mau bikin usaha tapi bingung mulainya dari mana, terus kemudian modalnya nggak ada, terus nggak mau ngakses gitu loh. Ya kan? Nah, kalau Mbak Dea kan sudah punya kesadaran untuk akses informasi, itu penting banget. Nah, dulu waktu pertama kali tahu kalau Dinperindak itu ada pelatihan, ada peluang-peluang hibah, itu informasinya dari mana tuh? Dari media sosial ya Mas. Kan nggak mungkin lah anak zaman sekarang nggak buka media sosial, apalagi kayak misalnya Instagram. Jadi kita juga harus jeli nih, nggak dinas yang datang ke kita, tapi kita yang datang ke kantor dinas itu sendiri. Jadi ngulik-ngulik lah informasi apa aja sih yang ada di dinas, pelatihan apa aja sih yang bisa kita ikutin gitu loh, sesuai bidang kita masing-masing, sesuai bisnis yang kita punya, seperti itu. Ini menarik nih. Ini kisah yang inspiratif bener nih. Karena gini loh, kadang-kadang ketika katakan saya itu sering ya ketemu dengan anak-anak muda yang mau bikin usaha atau baru merintis gitu. Ketika ya coba deh kamu konsultasi ke dinas gitu, mereka langsung ngapain gitu loh. Langsung apatis atau ngerasa bahwa aku nggak perlu, mendingan aku jalan sendiri aja. Dan mereka itu ada rasa-rasa ketakutan gitu loh, ketakutan, aku nggak ngerti ketakutannya alasannya apa, kenapa mereka berusaha untuk enggak lah gitu loh. Nah,
Mbak Dea pernah ngalamin yang seperti itu? Pernah, awal-awalnya sih pernah ya Mas, kayak takut, terus Skeptis malu, gitu ya? iya kayak apa sih, kayak dulu tuh gengsi banget aku bisa sendiri, kayak aku bisa maju sendiri, tapi Iya, ternyata seketika itu nggak bisa. Dengan ya berdiskusi sama orang tua lah, kenapa nggak coba ini loh, link ini dinas-dinas itu banyak linknya kayak gitu. Iya, Ya iya. udah coba, terus dari dinas-dinas itu ya alhamdulillah kayak ya pelatihan-pelatihan tadi yang saya ikutin, terus juga apa ya, proses pembuatan merek itu juga dibantu oleh dinas Mas. Iya, Gitu. jadi fasilitasi dari mereka, dari dinas gitu. Sekarang kan banyak ya, kalau daftar sendiri juga mungkin ribet. Betul. Nah jadi Iya. kalau nggak mau ribet ini minta tolong bantuan sama pihak dinas terkait gitu. Oh, nah ini soal merek kan dibantu ya istilahnya, penentuan. Berarti itu siapa yang bikin, Mbak Dea sendiri atau apa tuh? Kalau nama Inspirasinya merek- deh, inspirasinya. Mereknya. Kalau merek itu sebenarnya dia itu kan, awalnya kenapa namanya dia itu kan namanya saya Mas, nama lengkapnya saya kan ada dianya. Terus saya majuin ke merek, ternyata sampai saat ini ditolak. Jadi saya masih pengajuan merek baru. Oh, Gitu. Ini masih belum selesai berarti? Belum, masih proses pengajuan merek. Iya, karena kan merek itu nggak langsung kayak mie instan yang cepet banget gitu ya Mas. Jadi Oke. butuh proses juga. Terus kalau misalnya nama mereknya tidak sesuai atau sudah ada yang terdaftar di pusat ini, di Kemenhumham, jadi kita harus ganti. Gitu. Oke. Iya, jadi ini saya masih menunggu legal merek sih. Iya. Gitu. Iya. Nggak cuma merek juga sih ya. Iya, bener gak hanya merek. Pokoknya nama-nama itu. Iya, kalau kuliner kan malah lebih banyak lagi ya Mas, Betul. ada halal dan sebagainya gitu. Iya, saya bikin yayasan aja itu sama. Iya kan dicek ada bener. perizinannya dan Betul, sebagainya. makanya begitu kita lolos, berarti nama Iya. kita aman. Betul itu Mas. Oh gitu ya. Ribet nggak sih ngurusin kayak gini nih, merek, pengajuan merek dan apapun itu gitu? Ya ribet Mas, cuman kalau nggak dicoba sayang sih, peluangnya kan besar banget ya. Iya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan, apalagi sekarang sudah online, serba online, kita bisa ngurus sendiri nih. Kalau Betul. misalnya ribet dan nggak mau ke dinas atau ke kantor setempat gitu, kita bisa kok ngurus sendiri, sekarang serba online pun ada gitu. Oke. Cuman ya kalau sendiri dan nggak tahu caranya kan ya agak bingung ya, agak ribet juga caranya gitu. Makanya biar lebih enak ya minta bantuan sama pihak terkait, dalam hal ini dinas yang menangani seperti bisnis atau pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke. Aduh, aku nggak bayangin apa ya, segede itu effort yang harus dikeluarkan gitu Iya, ya. bener Mas. Gede banget, dan ini sih niatnya juga harus ada sih Mas. Yang penting itu tuh. Iya, Niatnya itu tuh. Iya, kadang-kala kan orang sudah punya niat tapi nggak niat-niat banget karena begitu di pertengahan jalan udah deh gampang nyerah gitu. Iya. Nah, gimana sih cara supaya kita tuh nggak gampang nyerah di tengah jalan? Kalau saya sih Mas ya, waktu ya efek pandemi waktu itu ya, kayak sayang aja nih kok jemputanku kok nggak diterusin, nggak ada yang ngurusin. Kalau bukan aku tuh siapa lagi gitu. Ya udahlah, Bismillah, pelan-pelan dijalani. Walaupun ya waktu Covid sepi ya Mas, penjualan sepi sekali, nggak ada bahkan nggak ada pemasukan sama sekali. Tetap kita jalani, mungkin dengan cara, kalau waktu itu saya dengan cara ini cari-cari ide baru, desain jemputan yang lagi ngetren nih di tahun ini apa gitu, nanti dibuat apa ya enaknya gitu. Oke. Capek nggak sih ngikutin tren kayak gitu? Capek tapi seru juga Asik sih Mas. ya, seru ya. Asik, iya. Karena kan kita berusaha untuk menjawab tantangannya. Wah, ini kayaknya trennya ini. Aku harus membuat sesuatu yang berbeda dari ini, Iya, tapi betul. nggak jauh-jauh dari tren gitu kan Iya, biasanya. bener, iya. Iya kan? Jadi kita ngikutin tren tapi kita juga ada ciri khas dari kita sendiri. Ada kayak gitu. inovasi gitu Iya, kan. betul, inovasi juga dimunculkan. Iya sih emang ya. Aku tuh yang agak susah itu ngikutin tren.
Oh, ya Karena sama sih sama saya. Cuman ya harus ngulik-ngulik sih, ya Mas. Kalau Iya. nggak ngulik-ngulik ya kita susah juga ngikutin tren zaman betul, sekarang. makanya kadang-kala tuh misalkan ini di bidang foto misalnya, saya Iya. tuh suka mainan foto gitu. Apa sih yang lagi rame foto-foto sekarang, gayanya seperti apa? Aku nggak peduli gayanya, trennya seperti apa, yang penting ciri khasku adalah ini Oh misalnya. iya. Tapi apa ya harus effort gede, istilahnya untuk supaya jadi engagementnya naik, ya itu kita harus effort lagi gitu loh. Nah kalau di produk yang Mbak Dea bikin ini promosi lewat apa aja sih selama ini? Kalau promosi saya lewat Instagram, Aha, terus lewat WhatsApp juga, oke, terus marketplace-nya saya lewat Shopee. oke. Lewat Shopee. Aha. Terus selain itu saya juga ini Mas, kalau offline-nya saya ada di ini di Dekranasda di Oh, Museum di Batik kalau di Pekalongan situ. ya, di Ya, Dekranasda, ya, terus ya. di toko oleh-oleh Palmes juga ada. Mm-mm. Terus di ini kalau di luar buka toko di rest area Banjaratma Brebes. Bukannya malah di situ? Iya, iya jadi binaan gitu. Jadi Ah, sama-sama UMKM Kota Pekalongan. Oke. Itu saya diikutkan Oh, di sana ada iya, gerai ada khusus gerai, untuk iya, UMKM ya. iya. Terus Heeh. kalau offline-nya lah selain itu ini saya kalau ada wisuda anak-anak kuliah tuh saya buka itu di situ. Oh. Bikin buketan jilbab kan. Karena ah. produk saya jilbab. Kan kalau buket jajan, buket bunga itu Bunga sudah udah biasa ya. biasa, Heeh. ya, Nah, ya. waktu saya di Solo, kuliah di Solo pun seperti itu, Mas. Dan alhamdulillah antusiasme antusiasme pelanggan juga ya tertarik. Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Gede ya. Apalagi momennya pas banget. Iya, betul. Kadang-kadang kan bisnis itu apa ya, harus bisa selain ngikutin tren, selain pinter-pinternya kita mainin promosi marketingnya seperti apa, kita juga harus pinter-pinter cari momen sih kayaknya. Iya, betul. Ya kan? Karena momen itu yang menandai, wah ini bakal orang mau kemana nih arahnya kan gitu biasanya ya. Wah, capek gak sih ngurusin kayak gitu? Aduh, lagi-lagi capek ya, Mas. Capek tapi ya ini usaha yang saya geluti. Tapi Bismillah. Yang penting saya tuh Bismillah jalan gitu. Okay. Ya karena sudah terjun di bisnis, jadi ya harus tanggung jawab, harus konsekuensi, harus konsisten terhadap apa yang saya ambil seperti itu. Oh gitu. Gitu. Nah kawan yang mau gabung ya silakan. Anda bisa bergabung di sini untuk tanya-tanya deh sama Mbak Dea kaitannya dengan gimana sih kiat-kiat bisnis yang dijalankan. Terus kemudian kan banyak nih ya produk-produk craft di para produsen craft di Pekalongan Kota dan Pekalongan Raya. Nah seperti apa sih mereka, gimana sih Mbak Dea menyiasati segala macam sesuatu, apalagi ini nih yang lagi rame lagi kan, banyaknya muncul tren baru, katakanlah produk-produk kain yang polimikro ini kan juga dengan kain yang murah gitu kan. Itu gimana kalau Mbak Dea mengantisipasi itu? Ya walaupun itu murah ya Mas, kita harus memanfaatkannya dengan cara bisa dibikin apa nih? Misalnya kalau walaupun harga kainnya tadi murah ya, tapi nanti kita bikin sesuatu, bikin craft yang punya nilai jual itu tinggi, yang belum ada. Mbak Dea ini juga ambil juga yang itu, ambil yang polimikro itu, berbahan polimikro. Oh enggak, kalau kebetulan saya enggak. Cuman kan tadi pertanyaannya kalau misalnya saya ambil itu, ya seperti itu. Kalau saya sih bahan-bahannya yang standar sih Mas, kayak kalau kerudung kan, jilbab kan ini ya voile kayak gitu. Terus kanvas, grey gitu, yang standar-standar aja sih. Kirain ikutan ambil itu. Enggak. Kan itu kan rame tuh, lagi rame. Iya. Karena kemarin itu saya sempat mampir ke salah satu konveksi gitu kan. Mampir nih ceritanya, terus kemudian nanya-nanya. Ini loh yang lagi rame ini tuh. Dia dan memang
Menarik sih ya. Kalau di konveksi juga kompleks lagi. Iya. Ya. Saya tertarik untuk ke sana itu. Saya pengen tahu gimana sih cara buang barangnya gitu kan. Di konveksi itu ternyata asik juga. Artinya dia dapat bahan apa, dia tahu ini buangnya harus kemana gitu kan. Kalau misalkan bahan-bahan yang cenderung panas, ya buangnya ke tempat yang dingin gitu loh. Iya. Oh, oke. Ya. Akhirnya aku mikirnya kan terlalu lokal banget gitu. Iya. Apa laku di sini? Loh ini nggak dijual di sini. Di luar tapi ya. Iya. Oh gitu. Nah kalau Mbak Dea juga gitu nggak? Kan ini bisa dikatakan craft yang berkelas ya istilahnya, apa ya, sebagai produk-produk yang aksesoris itu kan jarang banget orang mencari lah ya. Ini kan berarti kebutuhan-kebutuhan tersier lah. Iya. Nah itu gimana? Apakah juga menjualnya menjualnya di tempat-tempat khusus gitu, di tempat-tempat wisata gitu? Kalau saya sih enggak sih Mas. Kalau saya lebih ke, kan karena target market saya tuh anak muda usia 18 sampai 30 sampai 35 lah. Tapi makin ke sini itu awal target market saya seperti itu ya. Cuman iya. Tapi ke sini itu banyak ibu-ibu yang juga suka sama produk saya, produk jilbab. Dan kan saya sekarang produknya bukan hanya jilbab ya, tapi ada outer, ada blazer. Oh, ada blazer juga. Tapi itu cewek ya? Cewek. Kalau topi itu ada untuk cowok Mas, tenang aja. Aku tuh pengen cari blazer. Lama aku cuman di sini ada nggak sih yang cowok? Lagi-lagi cewek. Iya. Blazer ya, juga karena target marketnya bertambah, ya udahlah saya semua kalangan yang mereka juga suka seni jemputan gitu, yang punya apa ya, kalau di Pekalongan sendiri kan kalau jemputan kan ya kurang lah ya, jadi jadi saya jualnya di luar Pekalongan. Di luar ya, lebih ke di karena luar ya. Ya itu dari online itu sih Mas. Gitu. Boleh dilihat nggak sih? Aku pengen tahu nih. Boleh. Barangnya seperti apa? Iya, ini kalau ini topi. Ditunjukin aja. Iya. Oh itu topi? Iya, ini topi. Ih gila, keren loh. Jadi ini bolak-balik sama jeans. Perca jeans, karena kebetulan kan mama saya punya bisnis craft di bidang jeans ya, bikin fashion wanita juga di bidang pakai perca jeans. Jadi ini juga sisa-sisa jeans yang nggak kepakai, jadi ini saya bikin buat topi Mas. Jadi ada bolak-balik lah, bisa bolak-balik satu sisi buat jemputan, satu sisinya lagi ini jeans gitu. Keren, coba lihat ya. Oh gini, keren nih, tapi gede ya ukurannya ya. Oh iya, seperti itu. Mantap nih, cakep loh. Iya cakep loh, aku ngeliat, ini keren nih. Berasa ini barang mahal. Iya. Ya kan, karena kalau kita lihat produk-produk semacam ini yang katakanlah branded, wah ini kan bisa ratusan ribu, bener ratusan ribu. Iya. Aku juga punya beberapa koleksi gitu kan, yang topi-topi kayak gini yang dari brand itu tuh, wah ampun deh, cukuplah 1-2 aja belinya. Ngabisin duit. Iya, bener, iya. Mas. Bisa sampai 250. Ya ampun. Kalau di saya terjangkau. Makanya. Ini rata-rata range harga dari berapa? Dari harga 40.000 sampai 90.000. Ya. Ih, murah banget. Kalau 40.000 itu saya jual untuk jilbab. Untuk kerudung 40.000. Kalau topi jemputan itu saya jual sekitar 50.000. Kalau blazer outer itu saya jual 75 sampai 85. Kalau handbag ini yang baru ini, handbag jemputan, itu sekitar 45. Murah ya. Iya, karena kan terjangkau awal banget. Kan tadi saya bilang awal target market saya kan anak muda ya. Jadi mereka bisa beli sesuatu yang unik, yang trendy, kekinian, yang mereka banget gitu ya. Dan warnanya pun mereka gitu loh Mas. Iya, ini warna-warna mereka banget nih. Ini warna anak muda banget kan. Anak muda banget nih. Tapi ini warnanya anak muda banget. Bener, anak muda banget nih. Ini apa sih, warna apa sih? Itu gradasi Mas, ada biru, ungu, abu, iya. hitam, iya.
kok punya gagasan, kok punya ide mau nabrak-nabrakkan warna kayak gini. Iya, desain sendiri Mas. Ini desain sendiri? Desain sendiri. Gila, keren Mbak Dea. Jadi kan awal saya ngejumput itu kan saya serba sendiri Mas, mandiri. Jadi saya gunting kain sendiri, terus ngewarnain sendiri, terus iklanin sendiri, foto-foto produk sendiri. Oke. Di modelnya ya saya sendiri Mas. Ya karena waktu itu kan keterbatasan ya. Nah kan capek juga ya kalau sendiri, serba sendiri. Iya, Akhirnya saya nge-hire orang buat pewarnaannya. Jadi saya yang bagian ngedesain, terus dia bagian yang warnain. Terus adminnya tetap saya, gitu. Kalau foto produk sekarang juga nge-hire orang? Kalau foto produk ya adik saya sendiri. Wes. Adik yang cewek kan, kebetulan saya punya adik cewek ya tuh, mumpung gratis. Iya benar. Manfaatin. Iya manfaatin. Sambil dilatih dia untuk ini jadi marketer gitu. Iya benar Mas. Iya kan? Seorang fotografi kalau cuman bisa fotografi nggak bisa marketing, sia-sia kan? Iya betul. Apalagi kan kalau fotografer kan punya tema-tema tertentu. Betul, ya. Iya. Kayak human interest atau apapun itu. Syukur-syukur dia bisa bikin akun banyak untuk tema-tema khusus kan. Iya. Bisa buat peluang cuannya gede gitu. Iya betul itu Mas. Saya aja, tapi kalau saya udah nggak kober ngurusin kayak gitu. Iya karena banyak, kalau saya kan kecenderungannya main di event ya. Hari ini misalkan ngisi di sini, besoknya kemana lagi. Nah itu untuk ngurusin bisnisnya, aduh kayaknya susah nih. Meng-hire orang pun kadang-kadang mikir, ini bisa tak percaya nggak ya gitu. Nah Mbak Dea sempet nggak sih ketakutan semacam itu, khawatir ketika meng-hire orang, ini bisa nggak, tak percaya nggak ya? Terus kira-kira kalau misalkan, kan banyak tuh cerita-cerita seperti itu ya, sudah meng-hire orang, tiba-tiba bukannya tambah laba kita, malah justru kita istilahnya ambyur gitu loh, ambiar dan semuanya hancur gara-gara orang-orang yang kita hire itu. Pernah nggak sih punya kekhawatiran gitu? Pernah punya ketakutan ya Mas, apalagi kalau misalnya sampai ya ditipu lah seperti itu ya. Cuman ya waktu itu saya nge-hire orangnya, saya tes dulu bisa nggak ngewarnain kayak warnain jemputan ini. Kebetulan dia sudah terbiasa dengan warna ini, jadi saya mencoba sampel beberapa produk. Ya alhamdulillah ini bagus hasilnya yang dia buat itu, terus saya pasarkan, alhamdulillah juga laku. Jadi ya mulai dari situ saya mempunyai rasa kepercayaan kepada dia gitu, kepada karyawan yang baru itu. Oke, tapi sampai itu berarti sejak kapan meng-hire orang? Sejak berarti 2020. Pas COVID ya. Udah lama ya, 4 tahun ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah. Keren. Yeah. Anak buahnya berarti benar-benar bisa dipercaya. Ya, nggak gampang loh mencari orang yang tepat. Iya, belum. Kalau tukang jahitnya ada sendiri juga sih Mas. Iya kan, jahit jilbab ya, juga ada sendiri, jahit outer gitu. Gitu. Di-hire juga berarti? Iya, mereka di-hire juga. Berarti modelnya bukan mereka gimana tuh cara nge-hire merekanya? Ya kan saya cari-cari tukang jahit nih Mas. Dalam hal ini kayak dia bisa nggak ya jahit ini? Terus ya saya tes dulu bisa nggak ngejahit ini. Saya lihat jahitannya, setelah saya puas nih, saya coba pasarkan. Pasarkannya ke teman-teman terdekat dulu nih, sebelum ke online. Terus alhamdulillah mereka juga suka sama bahannya, terus pewarnaannya, terus jahitannya juga punya saya rapi, halus gitu. Ya saya teruskan. Gitu. Kadang-kadang kan skill itu tidak menentukan bahwa dia itu sanggup untuk menjahit sesuai dengan model yang kita inginkan. Nah berarti itu seleksinya luar biasa ketat waktu itu ya? Iya. Jadi kita juga harus lihat, harus jeli sama karyawan yang sudah biasa jahit. Dalam hal ini kalau jahit topi ya mereka sudah biasa nih jahit topi. Kalau belum pernah ya kita tes dulu lah. Kalau misalnya ya lumayan bagus ya kita mungkin kedepannya dipakai. Tapi kalau selama ini saya pakai, saya punya karyawan ya mereka sudah terbiasa sama apa yang saya mau gitu. Gitu. Itu ya. Susah nggak sih ngajak komunikasi? Kadang-kadang kan aku tuh agak susah tuh ketemu. Kan kadang-kadang gini,
Ya dia pinter jahit, tapi ketika kita minta Mas Mbak aku punya ide kayak gini, modelnya kayak gini nih, itu gimana? Kan kita nggak mungkin dong motongin sendiri Iya, gitu kan, heeh. yang harus motong kan mereka juga itu, supaya mereka paham sesuai dengan instruksi Iya, imajinasi yang kita inginkan tuh gimana tuh? Kalau saya potong sendiri dulu, Mas. Oh gitu. Justru saya potong sendiri dulu. Oh iya Ya, jadi ya. saya potong sendiri sesuai pola yang saya mau. Heeh. Sudah ada polanya, dikasihkan ke mereka. Mm-mm. Mereka juga setelah saya instruksikan seperti ini, mereka juga mengikuti. Dan Oke. ya saya lihat dulu nih hasilnya seperti apa. Aha. Ya alhamdulillah bagus sampai sekarang Oh, gitu. gitu Jadi ya. ya percaya juga sama mereka sih Aha. gitu. Oh kalau gitu berarti kan harus punya dasar juga nih. Iya. Mbak Dea punya dasar jahit gitu atau Kebetulan apa? sih pernah ikut pelatihan ya, Mas. Cuman nggak pintar-pintar banget ya, nggak Itu. kompeten banget, tapi punya apa dasar-dasar Dasar menjahit. lah, Iya, minimal itu, iya, benar. punya Karena dasar-dasar. iya karena itu dia makanya aku nanya soal itu. Nggak mungkin orang yang nggak mungkin tiba-tiba aja aku pengen Iya. bikin topi gitu kan. Tapi modelnya gini, cuman nunjukin gambarnya Iya, doang. Nah, orang mikir kan, Iya. ini gimana? Iya, Harus ada contoh gitu Iya. kan. Kadang-kadang kan kalau kita mau meng-hire orang kan gitu. Nah, ini modelnya gimana? Iya ini fotonya kayak gini. Dia mikir, akhirnya bolak-balik tuh pasti. Iya. Bolak-balik diuji coba terus, wah ini nggak cocok terus nih gitu kan. Nah capek kitanya. Betul. Keluar ongkos banyak hanya untuk menentukan siapa nih yang bisa gitu Iya, kan. bener Mas. Apalagi Itu. kalau nggak sesuai sama yang kita mau ya. Mm-mm. Kainnya sudah dipotong tapi hasilnya jelek, Nah, kan kita juga rugi ya di situ. iya banget lah. Gitu sih kalau Pernah ngalamin jeblok kayak gitu? pernah satu, tapi nggak banyak sih, paling ya 1-2 pieces aja. Oke, aman lah ya. Iya, aman. Aman, kirain sampai Enggak, Wah. alhamdulillah belum sampai. Jangan sampai lah. jangan. Heeh. Nah, ini apa ya istilahnya melayani untuk pemesanan party besar juga. Iya, melayani. Jadi waktu itu ada apa ya? Ibu-ibu malah, Mas. Komunitas ibu-ibu pengajian Oke. di Kudus. Heeh. Beliau pesan motif ini warnanya ungu, kan ibu-ibu sukanya warna ungu nih. Iya, iya. Motifnya juga harus ungu. Jadi ya saya uji coba dulu nih, Iya, satu saya bikin sampel satu, alhamdulillah mereka suka. Ya udah saya ini pesan banyak ke saya merekanya. Gitu ya. Iya. Rame juga dong berarti kalau gitu Iya, ya. alhamdulillah sih. Oke, saya mau ke WA dulu nih, kayaknya pada mau ngantri nih. Ada Iza di Buaran, siang nih Mas Ribut. Izin bertanya untuk produk craftnya dimulai dari harga berapa? Tadi udah ya, 40 sampai berapa? 90 ya. Dan sasarannya khusus untuk perempuan atau bisa laki-laki? Kalau tas kerudung ya, jilbab itu perempuan lah ya. Iya, pastinya. perempuan. Yang topi itu Iya, bisa bisa. laki-laki. Dulu gitu. waktu COVID saya juga produksi masker. Cuman kan sekarang udah nggak produksi masker. Iya. udah nggak begitu populer. Iya, benar. Tapi fungsinya udah beda loh, Mbak. Iya, Masker itu masih ada sebagian orang pakai, tapi fungsinya udah beda. iya. Buat nutupin wajah beneran Betul, biar nyamar, iya, biar nggak ketahuan iya, orang. betul. Atau buat fashion juga bisa. Fashion Mas. sekarang Iya. fashion. Aku aja tapi aku dari dulu malas pakai masker nggak asik. Oke, nah kemudian siapa lagi nih? Ada Dika Jen. Untuk modal awal usahanya berapa sih Kak? Nah ini modal awalnya berapa tuh? Modal Dulu. awal itu saya 3 jutaan. 3 jutaan itu sama mesin jahit. Beneran? Iya, kan mesin jahit kecil kan Heeh. nggak sampai 3 juta toh Mas. Iya, 1 iya. sampai 2 juta. Terus saya coba-coba kainnya itu nggak satu roll dulu. Oke. Setengah dulu nih saya mau Ah, coba ah. gitu. Oh, Mm-mm. itu dia. Kadang-kala orang kan berpikir wah, kan orang selalu melihatnya apa yang terjadi sekarang Iya. pada orang lain, Iya. gitu kan. Wah, dia sekarang udah besar, pasti modalnya gede, gitu kan. Nggak tahu bahwa sebenarnya bisa saja modalnya cuma 100.000 gitu. Iya, ada Iya mungkin kan? ada seperti itu Iya yang kan? kuliner ya. Heeh. Mungkin kuliner juga ada. Ada bisa jadi cuma 500.000 atau berapa. Nah, kita tuh kadang-kadang kan berpikirnya, wah
enggak lah gitu. Itu karena berpikirnya apa yang sudah terjadi pada hari ini pada orang-orang yang sudah sukses itu tadi. Lupa bahwa untuk mencapai sukses harus dimulai dari nol dulu. Iya betul. Gitu ya. Betul itu Mas. Nah oke. Terus ini, dan mungkin bisa disampaikan motivasi kepada anak muda agar bisa berkarya seperti Mbak Dea nih katanya. Minta dimotivasi ya. Ya sama, saya juga butuh motivasi. Ya kalau dari saya sendiri sih ya Mas, karena untuk anak muda zaman sekarang ya, kalau misalnya mau memulai usaha, memulai bisnis, kalau saya itu pertama lihat dulu nih, kalian sukanya apa, hobinya apa, sukanya di bidang apa. Misalnya fashion, kalau saya kan fashion ya, fashion tuh saya suka jemputan, ya udah tekuni itu, menekuni itu. Kalau suka sama kuliner, ya kulik-kulik tentang resep dan sebagainya. Begitu. Setelah tahu nih, ternyata caranya seperti ini ya. Nah, dimulai dari modal itu utama sih Mas. Cuman yang penting nggak penting ya. Cuman kalau nggak ada modal kita nggak bisa jalan dong ya. Iya, ya kadang kita bisa modal itu apa ya istilahnya, pinjam dulu deh dari temen kan bisa atau juga. Atau dari keluarga kan juga bisa. Ya. Lebih aman sih keluarga Iya, sih. betul. Keluarga inti ya, bukan keluarga yang di betul. luar. Karena kalau keluarga dari luar istilahnya entah itu Om, Pak D atau siapa, itu biasanya belakangnya jadi masalah. Iya betul. Kalau keluarga sendiri, bapak, ibu, adik, kakak itu masih mending, betul. Terus selain modal itu, selain utamanya modal yang harus kita siapkan itu, ya kita harus konsisten apa yang kita ambil. Iya, kalau misalnya kita nggak konsisten, ya udah bubar itu bisnisnya. Betul. Usahanya udah hancur lah. Gitu. Terus jangan pantang menyerah. Terus anak-anak zaman sekarang kan udah pandai ya Mas, apalagi skillnya luar biasa. Apalagi yang luar biasa. Gen Z ya. Gen Alpha malah ada ya. Yaitu kan mereka lebih pintar mengulik-ngulik sosial media. Betul. Apalagi cara memasarkan produknya kan lebih gampang daripada dulu. Mereka lebih pinter kalau urusan itu. Iya, jadi aja kalah. Jadi jangan mudah menyerah. Pokoknya ambillah hobinya apa dulu, sukanya apa dulu, terus siapkan modalnya, terus ya menekuni apa yang kalian suka, terus jangan patah menyerah. Kalau misalnya ada yang dibingungkan, bisa kerja sama dinas seperti yang tadi saya bilang itu Mas. Kan banyak pelatihan tuh. Sekarang dinas banyak yang mengadakan pelatihan, misalnya wirausaha, pelatihan modal, pelatihan apalah segala macam itu bisa diikutin. Dari situ kan bisa lah, saya punya pandangan nih mau usaha seperti ini gitu. Sempat berjejaring dengan kayak misalkan perkantoran atau apa gitu untuk memasarkan produk ini? Sering Mas, saya sering diikutkan ke pameran. Kalau di hotel? Kalau di hotel belum. Kalau di hotel saya ini sih masih nanya-nanya mandiri ya. Gimana caranya biar bisa produk saya masuk ke hotel tersebut. Gitu sih. Kalau hotel belum ya? Belum. Oke deh. Nanti kapan-kapan masih nggak sih teman saya? Ya kalau jenengan ada channel bisa lah. Dulu ada kakak saya sih. Kakak saya itu dulu ngopeni di salah satu hotel itu di Pekalongan gitu kan. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya udah sibuk di tempat yang lain gitu. Kalau misalkan saya malah kadang-kadang berpikirnya produk yang semacam ini harusnya harusnya ini ya kerja sama hotel itu jadikan aja souvenirnya hotel. Iya, boleh nih Mas masukan, terima kasih ya. Oke, kedepannya saya ini. Ya di labeli hotel itu kan nggak masalah. Yang penting kan mereknya dari kita. Iya gitu betul. Bisa. Terima kasih masukannya. Insya Allah tahun depan. Ya kan belum kebayang kan? Iya, Pekalongan banyak hotel loh. Cuman ya itu souvenirnya masih kurang. Makanya souvenirnya itu, jadi mereka bisa katakanlah masukkan ke harga paketnya gitu kan. Iya benar-benar. Nah, boleh nih Mas. Masuk ke daftar list ini. Terima kasih. Oke, ternyata waduh jam 2 nih. Gak kerasa.
Aduh, thank you Mbak Dia. Iya, Udah sama-sama. mau hadir menyempatan waktu di sini. Tapi saya jadi terinspirasi untuk kayaknya ke depan saya harus mulai melakukan sesuatu nih. Memulai untuk itu. Iya. Bisnis adalah sesuatu yang saya sebenarnya pingin banget berbisnis. Cuman untuk saat ini belum ada, masih mikir waktunya. Karena saya disuruh nunggu tokonya Ibu aja nggak mau. Iya benar. Karena apa? Nungguin toko diam di tempat berjam-jam. Aku belum bisa. Aku belum bisa. Kalau Mbak Dea kan sudah ngalamin ya. Iya benar. Dan saya masih pingin jalan-jalan terus gitu loh. Nah itu dia kayaknya kalau laki-laki kayak gitu deh agak susah. Kalau perempuan sih udah diam itu, udah ayam nih. Saya juga dulu kayak gitu kok Mas. Iya. Nggak betah, nggak betah. Gimana cara mengubah pola itu? Aku pengen belajar tuh. Aduh. Biar Saya juga masih belajar. Ya kan karena saya nggak punya toko ya Mas. Jadi di rumah nih, outlet saya tuh hanya di rumah, offline. Ya terus ya di Dekran itu tadi yang saya bilang itu. Terus ya kalau misalnya ada klien atau pembeli yang pengen lihat secara langsung, kan saya harus stay di rumah kan. Ya harus nyempetin waktu sih kalau saya tuh. Harus punya waktu longgar gitu. Dan walaupun bosen, tapi kan itu peluang cuan ya. Oke. Gitu. Peluang cuan. Iya, Nah, kalau itu. kita nggak ada di tempat tersebut, misalnya nggak stay di toko atau di rumah, kan nanti pembeli hilang. Iya. Otomatis kan cuan hilang juga, atau Mas. Betul, Iya, gitu. betul. Nah itu yang di pikiran harus itu ya. Iya betul. Cuan. Iya bener. Sekarang kalau nggak ada cuan susah. Betul, nggak bisa ngopi. Iya betul. Anak muda zaman sekarang nggak bisa ngopi ya, nggak bisa nongkrong istilahnya. Nggak bisa nongkrong, Iya. nggak bisa ngafe ya. Apalagi kafe. Bisa tuh buat sasaran juga. Tapi kafe itu Pekalongan agak naik turun ya. Kalau Iya. hotel itu bagus tuh. Boleh peluang. boleh nanti Mas. Iya, terima kasih atas sarannya. Pak. Oke, karena kita dibatasi waktu juga ya, ketemuannya sampai di sini aja deh untuk inspirasi bisnisnya. Tapi saya dapat insight banyak dari Mbak Dia. Thank you dan kita jumpa Sama-sama. lagi minggu depan di Inspirasi Bisnis. Makasih Mbak Dia. Ya sama-sama. Anda simak gelar wicara inspirasi bisnis persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Sukses Anda inspirasi untuk semua. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.